Halo teman-teman calon ASN, sudah sejauh mana nih persiapan teman-teman untuk mempersiapkan seleksi CPNS yang memang terkenal sangat ketat dan sulit itu? Aku harap teman-teman sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya, mengingat memang untuk seleksi CPNS ini berlangsung secara bertahap dan sebagaimana yang telah tadi aku sampaikan bahwa seleksinya itu bisa sangat ketat dan sulit. Tapi teman-teman, dalam menanggapi hal tersebut, teman-teman tidak perlu khawatir karena di video ini kita akan ada latihan soal untuk seleksi CPNS ya, terutama latihan soal tes wawasan kebangsaan. Yang seringkali sih biasanya dianggap sulit karena memang kita harus hafal, harus memahami gitu, dan juga harus menghayati nilai-nilai seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, pasal-pasal, sejarah nasional, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan agar skormu dapat maksimal dalam seleksi CPNS ini, pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1 ya, soal tes wawasan kebangsaan nomor 1. Teman-teman boleh di-pause dulu aja videonya, aku langsung bacakan aja ya soalnya ya. Bagaimana generasi muda Indonesia dapat melestarikan semangat kebangsaan di era globalisasi dan kemajuan teknologi? Apa nih teman-teman jawaban yang paling tepat dengan poin tertinggi ya? Oke, betul teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah ini ya, adalah D. Mengkritisi dan menyaring informasi yang diterima dari media global dengan menggunakan sumber terpercaya. Kenapa? Dengan berpikir kritis teman-teman, maka generasi muda dapat menyeimbangkan nih keterbukaan terhadap informasi dan juga pelestarian nilai-nilai lokal. Jangan sampai kita terlalu terbawa arus ya, atau ketika mendapat berita tertentu kita langsung iya aja tanpa kita recheck gitu apakah beritanya benar atau tidak, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi aja ke soal berikutnya. Di bawah ini manakah langkah yang paling strategis untuk mempertahankan dan memperkuat nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi? Apa nih teman-teman jawaban yang paling tepat? Yaps, betul ya, jawaban yang paling tepat itu adalah B, teman-teman. Mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam kurikulum sekolah untuk memperkuat pemahaman akan keberagaman dan nilai-nilai kebangsaan ya, teman-teman. Ya, di sini poin pertanyaannya itu adalah langkah yang paling strategis untuk mempertahankan dan memperkuat nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia. Opsi B, ini membantu siswa memahami dan menghargai nih keberagaman budaya di Indonesia. Ini juga dapat memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan menciptakan rasa kebersamaan ya di tengah keberagaman. Dan dengan memahami dan menghargai keberagaman, generasi muda juga jadi lebih dapat merasa terhubung dengan identitas nasional yang inklusif, kayak gitu teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya. Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah seringkali dihadapkan pada dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Berdasarkan dasar negara yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendekatan yang paling sesuai untuk menghadapi dilema ini apa nih teman-teman? Oke, betul ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Menerapkan kebijakan redistribusi ekonomi untuk memastikan bahwa hasil pembangunan dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Kenapa? Karena memang poin C ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pembangunan nasional harus memastikan bahwa hasil pembangunan dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Dan juga pembangunan tersebut mencerminkan prinsip keadilan sosial, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal berikutnya. Aku bacakan soalnya ya. Dalam konteks pelaksanaan tugas sebagai pegawai, sikap integritas yang paling sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga adalah apa nih teman-teman? Sila ketiga ya.
Persatuan Indonesia. Oke, betul. Jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah B, teman-teman. Berkolaborasi dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Karena kalau misalnya kita lihat dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, sila tersebut menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, kita langsung ke soal terakhir. Akan aku bacakan soalnya aja langsung ya, teman-teman bisa stop dulu videonya. Sebaiknya melihat kondisi seperti itu, sikap Bu Feni adalah apa nih, teman-teman? Ini ya, menghadapi siswa yang ternyata menghadapi siswa yang ternyata suka terhadap bahasa Inggris gitu. Lebih banyak siswa yang suka terhadap bahasa Inggris. Kira-kira jawaban yang paling tepatnya apa nih, teman-teman? Yes, betul ya. Jawaban yang paling tepat ini adalah ini ya, memberikan arahan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan sikap mencintai bahasa lokal yang dimiliki. Nah, ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Dasar, teman-teman, bab 3 pasal 25 ayat 3, dan bisa juga ada di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang mana berbunyi ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Meskipun misal Bu Feni melihat banyak siswa yang suka bahasa Inggris, sebagai seorang guru, penting sekali bagi guru tersebut untuk memberikan arahan yang mengimbangi nih antara keinginan siswa, pemahaman siswa tentang bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia gitu, agar tumbuh rasa cinta terhadap bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, gimana nih tadi latihan dan pembahasan soalnya? Aku harap teman-teman bisa belajar banyak ya di video kali ini. Dan kalau misalnya dari teman-teman ada saran, masukan, atau mungkin ada request untuk membahas soal-soal tertentu, boleh banget teman-teman tinggal komen-komen di bawah aja ya. Nah, kalau misalnya teman-teman membutuhkan latihan soal yang lebih banyak lagi, lebih variatif, dan tentunya lebih sulit lagi biar lebih ngerti, teman-teman berarti ini saatnya buat teman-teman untuk mempersiapkan diri dengan ini ya, teman-teman, dengan Smartbook, buku soal persiapan untuk CPNS ya. Di dalam buku ini teman-teman tersedia hingga ratusan soal tes wawasan kebangsaan lengkap dengan kunci jawaban dan video pembahasannya yang bisa teman-teman akses melalui kode QR yang ada di dalam buku. Selain itu juga tersedia tips and trik dan strategi dalam pengerjaan soal agar teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Dan yang paling kerennya lagi nih, di buku ini terdapat materi serta kisi-kisi resmi yang bisa teman-teman pakai untuk mempelajari materinya ya. Tunggu apa lagi, teman-teman? Segera check out bukunya di link yang ada di description box di bawah, atau teman-teman boleh klik keranjang yang ada di bawah juga. Jadi pokoknya jangan dilama-lama, jangan dinanti-nanti, segera check out bukunya sekarang. Nah, teman-teman, selain itu juga aku sarankan teman-teman untuk mempersiapkan diri dengan aplikasi Jadi ASN yang bisa teman-teman download di app.jadiasn.id. Kenapa harus download aplikasi Jadi ASN? Karena di aplikasi tersebut tersedia latihan soal lengkap dengan pembahasannya. Selain itu juga terdapat tips and trick dalam pengerjaan soal. Dan yang lebih kerennya lagi, di aplikasi Jadi ASN itu ada tryout, teman-teman. Tryout berbasis CAT dengan skor real time nih. Jadi tunggu apa lagi? Teman-teman segera download aplikasinya sekarang juga di app.jadiasn.id. Oke teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Aku harap teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam seleksinya nanti. Jangan lupa nih untuk like, share, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tetap mendapatkan update terkait CPNS terbaru. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih. Semoga sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya.